rekan bapak lagi masih ada yang dikerjain. Kan kita mau mau bantuin bapak, tapi api sudah besar. Tewas di rumahnya yang terbakar di Tanjung Barat, Jakarta Selatan ini. Kepala Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Selatan Asel Rizal mengatakan kebakaran juga dipicu karena hilang sisa renovasi rumah. Tapi ini kebakaran itu jadi tanda tanya, dan kata penjaga rumah, Harven yang berusia 36 tahun saat itu Heru ada di dalam ruang kerjanya di lantai 4 rumah. Keadaan bapaknya sudah nggak sadar. Tadi kan dijelasin ya sama penjaganya gitu kan. Tapi masa dalam kondisi rumah seperti itu, apa tidak ada jalan untuk bisa keluar segera mungkin gitu? Sampai benar-benar kondisi korban itu sudah tidak bisa bernapas dan pastinya tidak bernyawa. Lanjut lagi dengan video di sini, suasana lokasinya ya. Soalnya suasana lokasinya itu tidak terlalu padat penduduk ini. Lingkungan rumah mewah juga. Diduga api berasal dari sisa-sisa tina. Iya gitu kan, rumah seperti itu. Kecuali kalau lingkungannya banyak kayu atau cukup besar sih itu apinya. Tapi menurut kita ya itu pertolongannya sih juga ya. Ini kita Kalau kronologinya, kalau saya nggak terlalu paham, karena kalau saya kan standby-nya di depan. Kalau untuk saya yang tahu tadi, yang mereka berempat tadi, nah itu naik ke atas. Abang taunya dari mana bang awalnya bang? Si mereka berempat, Alo sama Anto tadi teriak minta tolong, turun ke bawah. Lapor ke abang. Iya sambil teriak. Nah saya kirain bapak udah ikut keluar, ternyata bapak belum ikut keluar. Pas kita naik, karena kita tanya bapak mana bapak di dalam, kita mau mau bantuin bapak, tapi api sudah besar. Itu almarhum posisi lagi ngapain? Itu mereka lagi ada yang kerjain sih di atas. Yang tahu mereka berempat tadi, yang tahu pastinya mereka berempat. Itu berarti posisi di lantai berapa? Lantai 4. Lantai 4. Ya. Lantai 4 itu apa? Itu lantai 4 ruang kerja bapak. Oh. Memang biasa di situ berarti? Iya. Pas Alo itu teriak, kita minta tolong warga. Jadi ada warga yang nelpon damkar dari pihak warga. Yang telepon damkar karena kemungkinan Pak RT atau iya dari RT mungkin. Sama kan di sini kan di depan ada satpam komplek juga, mungkin dari pihak mereka yang nelpon damkar. Jenazahnya ditemuin di ruang kerjanya itu Di lantai 4. Iya. ini justru kuncinya Pak Khairul Soleh ini yang tidak selamat, itu juga jadi tanda tanya gitu. Jadi agak janggal gitu ya. Kenapa? Lanjut lagi dengan penjelasan dari ini Bapak Kapol Polisi ya. Sekitar jam 8 kurang tuh kejadiannya.
Kalau kondisi saat kejadian itu Pak Hairul Saleh sendiri atau sedang Beliau ada bersama asisten rumah tangga, beberapa asisten rumah tangga di lantai 4 itu? di lantai 4. Saat kejadian itu lagi ada aktivitas apa sih Pak sampai akhirnya ada timbul? Nah, itu masih kita mintai keterangan dari asisten rumah tangga, saksi-saksi. Nanti keterangan tersebut kita kumpulkan, kita cari persesuaian dengan alat bukti yang ada di lokasi. Kalau di atas keterangan sementara saksi dengan beliau bertiga, tapi kan ada juga. Pak, kalau Bisa selamat gimana? Nah, makanya kita dalami dulu gitu nih. Pak, kalau Dan sementara terjebak atau Itu makanya kan kita dalami di lokasi oleh TKP lagi sedang dilaksanakan di atas. Nah, dari situ persesuaian keterangan saksi dan alat bukti, barang bukti yang ada di atas, kan nanti itu bisa menjelaskan semuanya. Nanti mungkin update-nya nanti bisa kita. Pak, satu lagi Pak, mungkin berdasarkan video yang beredar kan hanya terlihat asap nih Pak, tidak adanya api. Nah itu sebenarnya kalau di dalam itu kondisi pas sampai petugas itu apinya emang sudah padam atau gimana sih Pak? Menurut Ada. keterangan saksi sementara? Ada api dari keterangan saksi sementara, ada api. Enggak mungkin ada api, ada asap, ada api. Tapi pas petugas sampai ke sini, damkar masih ada api. Damkar ya? Ah, Masih damkar. ada api. Oh masih ada api. Itu sebesar apa Pak kalau boleh tahu? Kan hanya lantai 4 aja kan? Nah, kalau sebesar apa? Menurut keterangan saksi. Yang tahu ya seperti itu. Nanti di lokasi apa namanya jejak kebakaran kan bisa diketahui sebesar apa api tersebut. Lantai 4 itu ruang kerja beliau ya? Ruang kerja beliau. Ada temuan bahan-bahan kimia nggak sih Pak katanya? Sedang diolah TKP di atas. Tapi ada temuan kimia atau apa? Makanya kan nanti segala barang yang ada di atas kita bawa ke lapor, kandungannya apa mudah terbakar dan lain sebagainya. Gitu deh. Kalau untuk keluarga sendiri ada upaya untuk otopsi atau enggak? Nah, kalau keluarga sedang berduka, ini kita hormati keluarga dulu, kita fokus ke sini saja. Kondisi di atas tadi gimana Pak? Yang stabil. Saat ini Sedikit Pak. Hangus apa gimana? Hangus. Kondisi yang terbakar berapa persen Pak di atas? iya. Sementara dari pas penglihatan Di Pak. atas ya, lihat di atas ya. Iya. Ruang kerja beliau ya, Ya. 80%. Ruang kerja beliau kalau bawah. Itu boleh. Jadi satu lantai itu ruang kerja. Itu lantai di lantai 4-nya berarti? Itu teman-teman nanti update-nya. Siap. Ya, tadi setelah kita simak dari peristiwa meninggalnya Pak Hairul Saleh ya, dengan kebakaran rumah anggota BPK ini terjadi lantai 4 gitu di ruang kerjanya, banyak kejanggalan yang akhirnya netizen menganalisa penyebab meninggalnya beliau gitu kan. Coba kita simak seperti apa nih pandangan dari netizen. Kalau terjadi kebakaran di kantor pemerintahan di Indonesia ini, pasti di otak kita apalah yang sedang dimainkan ini, ya kan? Contoh Gedung Kejagung, dulu itu terbakar, katanya dari puntung rokok kuli bangunan, sehingga mereka dipenjara. Tapi kalau kita selidiki, ada kasus mega korupsi yang sedang diproses di Kejaksaan Agung dan menguap kasusnya. Tapi aku tidak percaya itu kebakaran karena puntung rokok. Sama sekali aku tidak percaya. Karena aku sudah menguji coba puntung rokok, ku coba ke kertas, ku coba ke thinner, ku coba ke bensin, Pertamax turbo, tidak terbakar. Karena apa? Karena tidak ada percikan. Lalu gedung sebesar Gedung Kejagung terbakar? Oh, tidak mungkin. Dan yang paling lucu, yang sangat bisa kita tarik secara logika, Gedung Kejagung itu setelah terbakar, coba kalian lihat fotonya. Yang sebelah kiri hangus, sebelah kanan hangus, tengah-tengah tidak hangus. Padahal sifat api merambat, menjalar api. Tapi kenapa di kasus Gedung Kejagung apinya melompat dari kiri ke kanan, yang tengah tidak terbakar? Iya, karena pelakunya nggak mungkin membakar jalannya. Ingat kasus kebakaran rumah seorang hakim di Medan yang sedang menangani kasus korupsi? Coba kalian lihat. Rumah seorang hakim terbakar ketika dia menangani kasus korupsi yang besar di Medan. Jadi ini, mari kita menjadi detektif swasta, detektif abal-abal. Coba aku berimajinasi dulu di TKP, oke? Kebakaran rumah anggota BPK Hairul Saleh terjadi di ruang kerja lantai 4. Oke, lantai 4. Kejadiannya jam 8 pagi, ada 3 orang yang selamat, ada yang mengatakan itu tukang, ada yang mengatakan itu ART.
di lantai 4 apinya karena ada sisa thinner. Oke, kebetulan aku punya bengkel pertukangan. Thinner di workshopku ada belasan liter. Aman saja kalau tidak ada percikan api. Percikan api atau pematik api. Api bisa ada kalau 3 unsur ini terpenuhi. 3 unsur ini. Yang pertama, bahan yang mudah terbakar. Yang kedua, udara. Yang ketiga, pematik. Sumber api. Salah satu ini tidak ada, tidak akan ada api terbakar, tidak akan ada. Jadi, pertanyaan kita, oke lah kita percaya ada thinner sisa renovasi rumah di lantai 4. Siapa yang mematik api? Ayo, tolong penyelidik, ya, bekerja secara profesional, coba jelaskan kepada masyarakat. Kami percaya ada di sana thinner, oke? Siapa yang mematik api sehingga thinner itu menjadi bahan bakar? Siapa? Yang kedua, sebanyak apa thinnernya secepat itu bisa menghanguskan semua lantai 4? Bahkan almarhum tidak sempat melarikan diri. Sebanyak apa thinnernya? Yang kami tahu kalau renovasi rumah, thinner itu tidak terlalu banyak. Karena thinner itu hanya dipakai ketika ngecat kayu atau besi. Sementara kalau renovasi rumah kebanyakan ngecat tembok, nyemen, masang keramik atau pelapon. Oke, kalau kita buat thinnernya di situ sebanyak 2 liter itu udah banyak. Apakah langsung terbakar semua ruangan itu? Kenapa yang 3 orang ART-nya ataupun tukangnya bisa melarikan diri sementara almarhum meninggal terbakar? Kalau tadi kebakarannya di lantai 1 atau lantai 2 dan almarhum terjebak di lantai 3 atau lantai 4, oke, masuk akal. Tapi kalau apinya di lantai 4, lantai paling atas, kan ada tangga, bisa turun ke lantai 3, ke lantai 2. Tapi ini kan menurut pribadiku sebagai detektif abal-abal. Kebakaran di lantai 4, lantai paling atas, berarti kita bisa lari ke lantai 3, turun. Kalau tadi kebakarannya di lantai 3, sementara kita di lantai atas, lantai 4, ya mungkin terjebak. Nah, pertanyaanku, di mana posisi almarhum? Apakah di lantai 4 atau lantai 3 atau lantai 2 atau lantai 1? Kalaupun dia almarhum ini, maaf ya, di lantai 4, masih bisa melarikan diri dong. Oke lah. Banyak pertanyaan ya. Dan ada komentar netizen di mana tidak ada kejahatan yang sempurna. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Buat kita semua tetap menjadi yang terbaik dan menjadi teladan Tuhan agar Tuhan selalu tersenyum melihat kita semua dimanapun berada. Seperti itulah ya, ambil hikmahnya gitu. Kita selalu minta perlindungan dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Kita tidak tahu niat orang ataupun kita tidak tahu dalam kondisi seperti apa kita tidak bisa sampai menyelamatkan diri di situ ya. Ini benar-benar banyak pertanyaan lah dengan kasusnya, bukan kasus, maaf, dengan kejadian meninggalnya anggota BPK Hairul Saleh ini. Beliau kan kunci dari seorang audit yang handal ya. Sekian dari Suara Hati Sang Istri, terima kasih sudah menyimak, bye.